Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila jami'i wafiyati sahabati wa tabi'in والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع الملائكة المقربين وساداتنا الصوفية المحققين نصوصا إلى سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء التسعة وأمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومصايفنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين بن كمال الدين السيوطي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, alhamdulillah, sore hari ini kita kembali bertemu di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, sore hari ini kita lanjutkan kajian kita sampai bab 6, menerangkan tentang keutamaan wudu, fadilahnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu tawi kibab asadisu kang kaping 6 iku fi fadilatil wudu'i, tetep ing dalem nutur kautamane wudu. Bab 6 ini menerangkan tentang keutamaan wudu. Sebelum kita masuk ke materi, kita bahas dulu wudu itu apa. Wudu menurut makna etimologi, makna lughatan, artinya adalah baik atau bersih. Adapun makna istilah adalah menggunakan air dengan tata cara tertentu disertai dengan niat. Ini definisi dari wudu. Maka bila tanpa niat tidak sah pula wudu kita. Menggunakan air dengan tata cara yang telah ditentukan disertai dengan niat. Maka kita juga harus tahu tentang tata caranya wudu ini sendiri. Hal yang pokok itu adalah fardunya wudu, atau yang kemudian disebut rukunnya wudu. Ini yang harus kita ketahui dulu. Bila ini sampai tertinggal atau terlewat, maka wudu kita tidak sah. Adapun sunnah wudu, bila kita terlewat atau tertinggal, tidak menjadikan wudu kita sah, tidak menjadikan wudu kita batal. Hukum wudu. Nah, kita bahas dulu hukum wudu. Wudu niki hukumnya apa kira-kira? Mboten mesti. Hukum kok mboten mesti, Pak, nggih. Kalau wudu ini kita gunakan untuk sholat, maka wudu ini berhukum wajib. Karena kalau kita tidak dalam keadaan suci ketika sholat, maka sholat kita menjadi tidak sah. Bila mana kita berwudu dan kita gunakan untuk tadarus, memegang Quran, membaca Quran, ini tetap berhukum wajib. Karena dalam Al-Quran disebut la yamassuhu illal mutahharun. Kita itu tidak boleh memegang Quran kecuali dalam keadaan suci. Maka wajib
Bila kita berwudu untuk menghadiri majelis ilmu, apa hukumnya? Sunnah. Jadi hukum wudu apa? Tidak mesti. Nah itu tergantung digunakan untuk apa. Nah, bukankah ada kesunahan untuk kita selalu menjaga wudu? Dalam hadis Rasulullah menyatakan, dum ala toharah, iwasik alaikar rizq. Senantiasalah kalian dalam keadaan suci. Batal wudu, gitu maksudnya. Kata Rasulullah begitu, dum ala toharah. Dum itu dawim. Jadi senantiasalah kalian dalam keadaan suci. Iwasik alaikar rizq, maka Allah akan melampangkan rizkimu. Kata Rasulullah begitu. Nah ini berarti ketika kita berwudu bukan untuk kepentingan yang wajib, maka hukum wudu itu adalah sunnah. Begitu. Sampun. Sekarang kita bahas furudul wudu, fardunya wudu. Ini jangan sampai ketinggalan atau jangan sampai salah. Karena ini yang pokok. Adapun sunnah-sunnahnya itu kalau sampai kita terlewat atau lupa itu tidak membatalkan wudu kita. Furudul wudu sifatu asya. Adapun yang menjadi wajibnya wudu itu adalah 6 hal. Yang pertama niat. Sebagaimana kita ketahui niat berwudu terus bunyi. Iya niatnya wudu niku. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Niat ini dilakukan bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi berniatnya ketika membasuh wajah. Ini waktu melaksanakan niat. Sebab niat itu, definisi niat, makna istilahnya adalah qasdus syai'a muqarrinan bi fi'li. Menyengaja melakukan sesuatu bersamaan dengan perbuatannya. Ini niat itu bersamaan dengan perbuatan. Bila mana tidak bersamaan dengan perbuatan, harus menyebutkan waktu pelaksanaan. Contoh, panjenengan niat poso Ramadan. Biasanya niatnya kapan itu? Habis tarawih kan biasanya kan begitu kan? Nawa itu sauma harus menyebut godin. Godin itu artinya besok. Saya berniat puasa besok. Bila mana kita melakukan niat tidak bersamaan dengan pekerjaannya, maka harus menyebutkan kapan dilakukan. Seperti puasa, kita berniatnya kan setelah tarawih biasanya, atau setelah sahur. Kalau kita lakukan setelah tarawih, maka berniatnya harus menyebut kapan kita melaksanakan puasa. Begitu. Jadi ini niat itu begitu. Sudah. Yang pertama adalah niat, adapun tempat niat itu bersamaan dengan membasuh wajah. Yang kedua adalah ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ini fardu, tidak boleh ditinggal. Rukun ini, rukunnya wudu. Mana yang disebut wajah? Mana yang disebut wajah? Yang disebut wajah adalah batas tempat tumbuhnya rambut yang ada di kepala sampai dengan di bawah dagu sedikit. Sampai sini. Jadi tidak sampai sini, tapi sampai di bawah dagu sedikit. Adapun untuk melebarnya itu adalah nek cara Jawa hati-hati. Napa hati-hati ini? Ini tempat tumbuhnya rambut yang di sebelah telinga. Ini adalah batas lebarnya wajah yang disebut wajah. Maka jangan sampai tidak kena air. Batas tumbuhnya rambut yang ada di kepala sampai sedikit di bawah dagu, itu tempat wajah kita. Terus pundi Pak nek jenggoten. Nah, nek jenggoten itu wajib nyela-nyelani. Apa nyela-nyelani itu? Menggosok. Wajib itu. Kalau tidak digosok maka tidak menjadi sah. Nah, sudah. Dalam prakteknya begini. Ketika kita ghuslul wajhi, mengambil air, kemudian air kita tuangkan dari atas
berjalan ke bawah, terus ke bawah dahi, jempolnya ke bawah. Prakteknya seperti, ya kalau melakukan seperti ini semua langsung kena. Semua langsung kena. Ini yang dimaksud ghuslul wajhi, membasuh wajah. Jadi kadang ada orang berwudu itu begini. Lah ini yang kena cuma depan aja, sampingnya tidak kena. Ini sampai jatuh pada hukum tidak sah wudunya. Kalau sampai tidak sah wudunya, maka sholatnya juga. Nah coba resikonya seperti apa? Berat sekali. Sudah. Ini yang dimaksud ghuslul wajhi, hal yang wajib kedua. Yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal marfaqain, ilal mirfaqain. Membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Membasuh kedua tangan sampai dengan kedua siku. Nun sewu. Ini biasanya bagi jamaah yang memakai baju lengan panjang, ketika berwudu ini mesti kesulitan. Padahal sikute kudu teles. Nek ora teles mboten sah. Apalagi ibu-ibu biasanya. Ketika pakai lengan panjang kemudian berwudu, wudune nang masjid tempatnya tidak terlalu tertutup, iwuh. Diwingkis ora kena. Berarti harus membuka baju kan begitu. Nah, kalau sampai sikutnya enggak teles, ini jatuh pada hukum tidak sah wudunya. Nah, kalau tidak sah wudunya, maka setelah wudu sholatnya juga tidak sah. Oke. Jadi pakai baju lengan panjang itu ono enake ono gak enake. Begitu. Ya. Sudah. Yang keempat, wa masku ba'dur ra'si. Nah, ini ada kalimat yang berbeda. Wa masku ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala. Dalam perbuatan wudu itu ada membasuh, ada mengusap. Itu berbeda. Berbeda itu. Membasuh dan mengusap. Apa bedanya? Kalau membasuh itu harus ada airnya. Kalau kita mengambil air dengan telapak tangan kita harus ada airnya. Itu membasuh. Kalau mengusap tidak perlu. Tangan kita tidak perlu ada genangan airnya. Asal tangan kita basah sudah cukup. Itu perbedaannya. Masku ba'dur ra'si, mengusap sebagian kepala. Yang dimaksud itu adalah rambut yang tumbuh di kepala. Pertanyaannya kita kembangkan. Nek mboten enggak ada rambut, Pak, ya apa? Yes, pokoknya mengusap kepala. Jadi mengusap sebagian kepala. Yang diusap sebagian itu seberapa? Minimal 1 helai rambut. Atau tempat tumbuhnya rambut seandainya sudah tidak punya rambut. Ini fardu, harus. Sudah. Yang kelima, wa ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi nek membasuh kaki itu sampai mata kaki. Kalau enggak sampai mata kaki itu menjadi tidak sah. Yang keenam, tertib. Tertib itu berurutan. Tidak boleh dibolak-balik. Wes aku tak membasuh kaki dulu lah. Kepala nanti aja, enggak boleh. Jadi berurutan. Walaupun tidak menjadi kewajiban dilakukan secara mualah. Apa bedanya tertib dengan mualah? Mualah itu nuli-nuli, berturut-turut. Itu tidak wajib. Jadi panjenengan wudu ketika akan membasuh kaki, golek cibuk ora ono. Akhirnya metu sik tuku cibuk nang toko, kemudian basuh kaki. Boleh. Di sela-selani pekerjaan lain boleh, gitu maksudnya. Itu tidak membatalkan wudu. Yang menjadi wajib itu adalah tertib, jangan dibolak-balik. Jangan dibolak-balik. Tapi tukune cibuk ya aja ning Wonokromo. Ya kesuwen nggih. Ha nek tukune cedak-cedak gitu nggih. Ya boleh itu.
Maka seandainya kita berwudu, kemudian tengah-tengah wudu berbicara, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Tetapi tidak menjadikan kesunahan. Jadi kita harus paham mana yang wajib, mana yang sunnah. Ini harus kita paham betul. Sebab beberapa hal terkadang kita nggak mampu melakukan yang sunnah. Beberapa hal. Nah, yang penting jangan ketinggalan yang wajib. Sudah, ini pokok. Ini pokok. Sampun. Sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum kita kembangkan ke yang lain. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau membaca niatnya itu sebelum wudu, pripun? Bila membaca niatnya sebelum wudu tidak sah, tidak pada tempatnya. Jadi muqarrinan bi fi'li bersamaan dengan perbuatannya. Sebelum wudu kan belum berbuat. Selama ini saya gitu. Niat dulu baru wudu. Jadi diganti. Ya, jadi diganti. Kalau kemarin tidak tahu, insya Allah dimaafu. Dimaafu itu dimaafkan ya. Nah, jadi berwudu itu tempatnya niat bersamaan dengan membasuh wajah. Jadi dalam hati. Kalau kita ngomong kan tidak bisa, kelagep-kelagep nanti kan. Nah, jadi dalam hati niatnya. Begitu. Ada yang lain mungkin? Silakan. Jumlah berapa kali basuhan gitu. Untuk yang menjadi wajib 1 kali. Adapun mengulang 3 kali itu sunnah. Mengulang 3 kali adalah sunnah. Jadi seandainya kita punya air terbatas, kita gunakan hanya sekali, membasuh wajah sekali, mengusap kepala sekali, boleh. Sudah menggugurkan kewajiban. Menggugurkan kewajiban. Adapun kita ulang sampai 3 kali, itu adalah kesunahan. Begitu. Ada yang lain? Nah, itu nanti babnya beda itu, bab Shahihul Jabair itu. Jadi bila mana anggota wudu tidak hanya wajah, anggota wudu yang wajib kena air wudu itu harus menggunakan jabiroh. Jabiroh itu dibungkus karena luka atau apa. Tidak hanya wajah, tangan. Ini kan harus jempol kaki. Karena dengkul nggak wajib kan. Nah, bagaimana ini cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya dengan 2 kali. Kita berwudu seperti biasa. Ketika sampai pada bagian wudu yang tidak boleh kena air, kita ganti dengan tayamum. Kemudian kita lanjutkan berwudu lagi. Ini banyak orang tidak tahu ini. Dianggap tayamum sudah cukup, padahal enggak. Padahal enggak. Jadi berwudu dulu, umpama ini. Tangan kita tangan yang kanan ini dibungkus perban. Mungkin karena luka atau patah atau apalah. Ya. Kita berwudu seperti biasa. Membasuh wajah pakai air seperti biasa. Begitu nanti sampai tangan kanan, kalau tangan kiri kan masih bisa dikasih air, tetap dilakukan. Begitu sampai tangan kanan kita ganti dengan tayamum. Selesai tayamum kita lanjutkan sampai dengan kaki menggunakan air lagi. Begitu prakteknya. Prakteknya seperti itu. Jadi ini tidak banyak orang tahu. Jadi kalau orang opname di rumah sakit pakai infus biasanya cuma tayamum saja. Begitu. Padahal tidak begitu caranya. Tidak begitu. Bila mana seseorang itu tidak memungkinkan, amat sangat tidak memungkinkan untuk berwudu atau bertayamum, karena di rumah sakit sendiri seandainya begitu, tidak ada yang membantu mensucikan, berwudu tapi pakaiannya najis, kan tidak boleh. Untuk sholat tidak bisa ini kan. Sendiri dia tidak ada yang membantu untuk mensucikan diri. Bagaimana? Solusinya bagaimana? Dia melakukan sholat kan tidak bisa, tidak sah. Maka solusinya menggunakan sholat namanya sholat pengganti. Namanya sholat li hurmatil waqtiha. Tetap saja sholat, tidak pakai wudu, tidak apa-apa.
karena menghormati waktu. Nanti ketika sembuh dia wajib mengqadha salat, mengganti salat. Jadi salat yang dia meninggalkan tadi karena memang tidak memungkinkan, ya, itu wajib diganti setelah dia sembuh. Itu solusinya seperti itu. Jadi banyak kami menerima pertanyaan ketika seseorang meninggal, kemudian sebelum meninggal beliau ini sakit, opname di rumah sakit sehingga tidak bisa menjalankan sholat. Keluarganya tanya bagaimana? Keluarganya wajib mengqadha sholat, nyauri utangnya sholatnya wong tuane. Apakah boleh? Loh, harusnya begitu, bukan boleh. Harusnya begitu. Nah, itu keterangannya banyak itu dalam kitab Bujairimi, dalam banyak sekali keterangan itu. Jadi begitu. Ada yang lain? Ustaz. Jadi saya pernah melihat ada beberapa jamaah kalau mau ke tempat wudu pakai kaos kaki. Nah itu bagaimana hukumnya wudu masih pakai kaos kaki di bagian kaki? Padahal tadi kaki itu kan termasuk salah satu rukunnya wudu. Ya. Mohon penjelasan Ibu. Matur nuwun. Kalau sampai tempat wudu pakai kaos kaki, kemudian dia ketika wudu dilepas, ya tidak apa-apa. Kalau nggak dilepas, barangkali saat kaos kaki disiram. Jadi tidak bisa, kalau sudah hukumnya begini ya begini. Jadi ya yang penting harus basah. Belum pakai kaos kaki tidak apa-apa, yang penting disiram. Dan kaos kakinya dalam keadaan suci, begitu ya. Jadi ya sebaiknya dilepas lah. Jadi tidak ada keterangan tentang itu. Jadi kalau pakai kaos kaki itu apa boleh nggak wudu Pak? Ya nggak boleh tetap. Jadi ini fardunya, wajibnya. Kalau sunnahnya mau ditinggalkan monggo, tidak membatalkan. Tapi kalau wajibnya jangan ditinggalkan. Jadi dalam praktek begini ini, hal-hal kecil begini ini, dalam prakteknya nun sewu, amat sangat banyak yang belum paham. Amat sangat banyak. Jadi saya tidak bosan untuk mengulang-ulang begini-begini. Betul, karena ya tadi amat sangat banyak yang belum paham. Begitu. Ada yang lain? Kalau tidak ada saya lanjutkan ini. Baik, kita lanjutkan. Hadis pertama sekarang. Qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man utawi sapa wong iku tawadhu wudu ya man li sholati krana arahe salat. Fa asanal wudu'a moko bagusi sapa man al wudu'a ing wudu. Sumaka manuli jumeneng sapa man ila sholati marang salat. Fa innahu maka setuhune man iku yahruju metu ya man min khati'atihi saka keluputane man kayaumi waladatu ummuhu kaya dinane waladatu nglairke hu ing man sapa ummuhu ibune man. Masyaallah. Barang siapa yang berwudu kemudian bagusi wudu, apa bagusi wudu itu? Menyempurnakan wudunya. Jadi tidak hanya yang wajib, tapi sak sunah-sunahnya dikerjakan semua. Yang wudu ini digunakan untuk sholat. Jadi wudu untuk sholat. Dia wudunya disempurnakan. Maka pahalanya fa innahu yakhruju min khati'atihi kayaumi waladatu ummuhu. Sesungguhnya dia telah keluar dari kesalahan-kesalahannya seperti bayi yang baru lahir. Dosa entek. Hanya karena wudu saja. Coba bayangkan. Jadi perbuatan ini lebih tinggi daripada membaca istighfar. Luar biasa ini. Perbuatan ini lebih tinggi dari membaca istighfar. Nah, dengan catatan wudunya disempurnakan. Lah, kita bahas sekarang menyempurnakan wudu itu seperti apa. Kalau tadi kan wajibnya wudu. Nah, sekarang kita bahas isbahul wudu, menyempurnakan wudu. Dalam bentuk perbuatannya, kita bahas menyempurnakan wudu dalam bentuk perbuatan dulu. Saya nggak ngomong bentuk doa, bentuk perbuatannya dulu. Nanti doa ada lagi.
Praktek menyempurnakan wudhu yang pertama mempersiapkan air yang banyak. Siapkan dulu air yang banyak. Tapi digunakan secukupnya. Artinya apa? Jangan sampai tengah-tengah wudhu kentekan banyu, gitu maksudnya. Mempersiapkan air yang banyak. Kemudian duduk menghadap kiblat. Itu sunnah. Sunnah. Jadi tempat wudhu itu yang baik itu dalam keadaan apa? Duduk, ada tempat duduknya itu maksudnya. Itu yang terbaik seperti itu. Di Al-Akbar itu ada tempat duduknya. Cuman sayangnya jamaah enggak paham. Akhirnya tempat duduknya teles kabeh, ora sida dilunggui karo wong-wong. Padahal itu digunakan untuk duduk itu. Digunakan untuk duduk. Nah, cuman problemnya enggak menghadap kiblat. Ya enggak apa-apa juga karena itu sunnah. Sudah. Yang kedua membaca basmalah saat mencuci kedua telapak tangan. Sebelum memulai wudhu mencuci dua telapak tangan dulu. Ini sunnah. Dengan membaca basmalah. Yang ketiga bersiwak dan berkumur. Tidak hanya berkumur tapi bersiwak. Ketika wudhu. Nah, teko kene mulai cek angeli mulai ngono ya. Lah betul, makanya saya sering ngomong kalau kita melakukan sunnah keseluruhan tidak mampu sudahlah, tidak mampu kita. Jangankan kelas kita, semua para sahabat tidak ada yang mampu. Tidak ada yang mampu. Bila melakukan semua sunnah, tidak ada yang mampu. Begitu ya. Jadi sunnah itu melakukan semampunya. Yang keempat istinsak wal istinsar. Apa itu? Menghisap air dengan hidung. Terus apa? Cara Jawane digebresne. Apa digebresne bahasa Indonesiane? Hah? Ya dibuang lah gitu ya, disemprotkan keluar itu. Itu istinsar namanya. Itu sunnah. Tapi ini dalam rangka menyempurnakan supaya dosa kita habis. Supaya dosa kita habis seperti bayi yang baru lahir. Sudah. Selanjutnya membasuh wajah dari atas ke bawah dengan nyela-nyelani jenggot. Jadi cara membasuh wajah itu sunnah dari atas ke bawah, bukan begini, tapi dari atas ditarik ke bawah. Sunnah. Ya, jadi bukan dari depan begini, tapi dari atas. Air ditadongi tangan, digerujuk ke atas mengisor. Begitu. Yang ketujuh membasuh tangan kanan lalu tangan kiri. Dimulai dari jari tangan sampai dengan siku. Serta dilanjutkan nyela-nyelani jari. Disela-selani. Tadlik dalam bahasa Arabnya tadlik. Jadi seandainya kerannya mancur, membasuh tangan itu dimulai dari jari. Bukan dari sikut, dari jari. Jari dibasuh pelan-pelan begini sampai ke sikut. Selesai tangan kanan, disela-selani jari tangan kanan, baru tangan kiri sampai sikut. Masing-masing diulang 3 kali. Bila pakai cincin tidak usah dilepas, cukup diputar saja. Bila memakai cincin tidak perlu dilepas, cukup cincinnya digerakkan, sudah cukup. Begitu. Yang ke berapa tadi? Selanjutnya mengusap seluruh kepala. Wajibnya 1 helai rambut, sunnahnya seluruh kepala. Jadi mengusap masku roksun itu adalah sunnah. Mengusap seluruh kepala. Yang selanjutnya membasuh telinga kanan lalu kiri. Jadi membasuh telinga itu hukumnya sunnah. Selanjutnya membasuh kaki sampai betis. Dilanjutkan dengan tadlik nyela-nyelani driji. Diselan-selani itu begini. Nah, ini namanya diselan-selani. Sehingga lipatan-lipatan ini tetap terkena air. Demikian pula jari kaki. Yang ke-11 baru berdoa. Yang dimaksud berdoa itu bukan hanya di akhir.
Bukan hanya di akhir, tapi dari awal. Wah, dungane kata. Kita membasuh tangan baca doa. Telapak tangan itu baca doa. Mengusap ba'du roksi baca doa. Allahumma kharrim sa'ri wa basyari 'alan nar. Membasuh kedua kaki membaca doa Allahumma sabbit qadami 'ala sirat dan seterusnya. Itu doa-doanya. Jadi kan nglakoni niki mboten. Bila tidak dilakukan belum menyempurnakan wudu. Dan ini masih banyak yang belum. Bukan banyak, rata-rata belum. Nggih, ngoten nek dikon ngaji wangele ra karuan rumangsane wis paham rumangsane. Padahal nek didelok ya sik kliru gitu. Ini problem dalam masyarakat kita itu begitu nggih. Rumangsa mulai lahir wis dadi wong Islam. Kalah wudu paling ya ngono. Begitu kita lihat ternyata masih salah. Ini tidak hanya bab wudu, banyak sekali sudah. Banyak sekali. Jadi karena terlalu meremehkan. Jadi kita itu Islam keturunan, bukan Islam pemahaman. Jadi kalau kali konco-konco para ustadz, para kiai itu mulai bikin gerakan mengislamkan orang Islam. Piye karepe? Ya supaya Islam yang berawal dari keturunan itu mulai belajar tentang Islam itu sendiri. Ini problem umat terbesar ini. Karena Islam Indonesia itu antik. Ana wong ngaku nabi yo pengikutnya akeh. Ana wong ngaku dadi malaikat Jibril dulu kan pernah perempuan nih. Pengikutnya yo banyak. Itu menandakan masyarakat kita itu pemahaman tentang agama sangat lemah sekali. Ana kelompok ngebom wong jarene mlebu swarga yo ana sing melu, pengikutnya yo akeh gitu kan. Lah ini problem kita. Ya, maka sekarang tidak boleh kita mengatakan yang penting Islam, tidak boleh itu sudah. Tidak boleh. Islam yang seperti apa harus kita koreksi. Sebab saat ini ono Islam ngebom wong jare mlebu swarga. Ini Islam cap apa ini? Nah, kita tidak boleh ngomong asal begitu, tidak boleh. Tidak boleh sudah. Bon. Jadi inilah para jamaah yang dimaksud dengan isbahul wudu. Saya kutip hadis yang lain. Rasulullah menyatakan mamin abdin walam ra'atin tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Tsumma qara'a ba'dahu inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhiriha illa a'tahu Allahu ta'ala bi kulli harfin minha mi'atu darajatin wa khalaqallahu min kulli qatratin quturatin wudu'ahu malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Tidaklah seorang hamba laki-laki ataupun perempuan ketika berwudu kemudian menyempurnakan wudunya seperti yang kami sebutkan tadi caranya. Setelah selesai berwudu kemudian dia membaca surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai selesai. Illa a'tahu Allah ta'ala bi kulli harfin minha mi'atu darajatin. Maka orang yang melakukan seperti ini Allah memberikan pahala setiap huruf itu sama dengan 100 derajat. Setiap huruf inna anzalna itu diberikan pahala bagi orang yang melakukannya. Setiap satu huruf 100 derajat. Sampeyan tahu ngitungi pinten huruf niku inna anzalna niku. Wis ra karu-karuan derajat itu. Coba. Itu ngalang-alai salat jamaah derajat. Salat jamaah itu berapa kali? Derajatnya berapa? Cuman 27. Ini satu huruf 100 derajat. Satu huruf. Wa khalaqallahu min kulli qatratin quturatin min wudu'ihi malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Ini yang paling luar biasa. Dan dari setiap tetesan air bekas wudunya Allah menjadikan malaikat. Nek bar wudu niku sunnah tidak diandui. Sunnah dibiarkan basah. Setiap tetesannya oleh Allah dijadikan malaikat. Yang malaikat ini memohonkan ampun baginya sampai hari kiamat nanti. Terus memohon ampun bagi dia sampai hari luar biasa. Nah kira-kira sing maca istighfar malaikat kira-kira diterima napa mboten? Nah, kita harus punya kecerdasan ya. Jadi nek sing maca istighfar malaikat karo sing maca istighfar awake dhewe kira-kira luwih gampang diterima sapa? Ini adalah keutamaan orang yang isbahul wudu,
menyempurnakan wudu. Luar biasa, luar biasa. Jadi semakin, tapi sulit Pak. Lah kula niki ngapalno dungane mengusap kepala, begitu wis hafal ngapalno dungane ngusap kuping. Lah dungane ngusap kepala wis lali meleh. Bagaimana? Ya wis lah sak mampune. Semampunya. Yang penting gerakannya disempurnakan dulu. Dungane sing hafal pundi, sing urung hafal, sing penting niat. Niat jangan ditinggal. Jadi niat karo doa itu berbeda. Nek niat wudu seperti tadi, nek doa wudu banyak sekali. Amat sangat. Allahumma harrim sa'ri wa basari 'alan nar. Ya Allah, haramkan rambutku dan kulitku dari api neraka. Artinya begitu. Wasma munadiya al-jannah. Ketika mengusap, membasuh telinga, ya Allah, jadikan telingaku telinga yang mendengarkan panggilan para penghuni surga. Doanya seperti itu semua, itu doa. Sabbit qadami ala sirat, tetapkan kedua delamaan itu. Kedua telapak kakiku untuk bisa melintas di sirotol. Itu semua terkandung dalam doanya wudu. Itu isbagul wudu. Sampai sini ada pertanyaan mungkin? Nek sunah pokoknya sak mampune ngoten mawon lah wis kerah ngel-angel nggih. Ya, Ustaz. Itu mamanya tadi membaca doa wudu kalau bahasa Arab enggak hafal. Yang hafal artinya. Itu bagaimana hukumnya? Terus wudu apabila di dalam cuaca dingin dan atau sakit kalau kena air itu merinding, terus ditambah dengan air panas, itu bagaimana juga hukumnya? Atus pun atas penjelasanipun. Menghafalkan doanya wudu dengan bahasa Arab kesulitan. Ya ana Pak kula niki ngapalke donga bahasa Arab kangelan. Pancen wong Jawa dudu wong kok ngoten kok jenengan wong Arab niku lho, wong Arab niku akeh sing ra hafal dungane wudu. Betul. Sampe nek teng Saudi walah akeh pun. Wis pokoke wudu ngono tok. Begini, apakah boleh dengan membaca bahasa Jawa atau bahasa Indonesia sing maknanya sama, gitu nggih? Boleh. Boleh, tidak disyaratkan berbahasa Arab kecuali panjenengan salat. Sholat itu tidak boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Nih, kalau sholat harus bahasa Arab. Kalau wudu boleh. Doanya menggunakan terjemahan boleh. Asal. Yang kedua, bagaimana bila dia udur dalam cuaca dingin, nek wudu nggak banyu adem, awake loro. Padahal nanti di belakang ada itu. Ketika kita berwudu dalam cuaca yang dingin, pahalanya jauh lebih banyak itu. Tapi nek menjadikan mudarat, menjadikan sakit, bagaimana bila dicampur dengan air hangat? Air hangat. Air hangat ini ada dua. Air hangat itu ada air yang dipanaskan, ada air yang hangat karena kena sinar matahari. Namanya air musammas. Dalam bab thaharah diterangkan itu kan. Air musammas itu boleh digunakan untuk bersuci tetapi berhukum makruh. Apakah air yang terkena cahaya matahari itu sama dengan air yang dipanaskan? Memper-memper. Ya, jadi karena memper-memper sebaiknya diusahakan tidak menggunakan air hangat kecuali keadaan darurat. Walaupun ini boleh digunakan. Boleh digunakan. Jadi kalau kita ke tempat mandi itu kadang kan ada air dingin, air panas di mix. Jadi airnya hangat kan begitu. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Tidak menjadikan batal wudunya. Boleh. Tetapi berhukum makruh. Nah, begitu makruh itu sebaiknya ditinggalkan kecuali dalam keadaan darurat. Begitu. Ada yang lain? Silakan. Ya, Pak Yai mau tanya kalau kukunya panjang apa perlu dibasuh, dikasih air juga? Kukunya panjang.
kuku jari. Oh, maksudnya yang dibasuh kukunya. Iya, sama misalnya ada kotorannya kuku itu apa betul. itu bersih. Betul. Jadi bagaimana dengan kuku panjang dan kotor? Di bawah kuku ada kotorannya. Apakah itu juga wajib terkena air? Iya. Wajib terkena air itu. Barangkali kotor itu adalah sesuatu yang najis, maka kotornya di bawah kuku itu harus dibersihkan. Sama halnya ana wong kerjane ngecat, kemudian telapak tangannya kena cat. Ini kan air tidak bersentuhan dengan kulitnya, maka dibersihkan terlebih dahulu supaya wudunya menjadi sah. Bagaimana dengan ibu-ibu? Ibu-ibu kupuran, gawe wedak, terus sebelum dikai wedak dikai dasaran. Yang penting tidak menghalangi air bersentuhan dengan kulit. Yang penting itu. Kalau menghalangi air bersentuhan dengan kulit, maka wudunya menjadi tidak sah. Jadi demikian pula di bawah kuku bila ada kotoran, barangkali kotoran itu sesuatu yang najis. Kita bawa sholat, lo kan nggak bisa. Hamlatun najasah, kita membawa sesuatu yang najis, kan menjadi tidak sah sholatnya. Jadi begitu. Ampun? Baik, nanti bisa dilanjutkan pertemuan yang akan datang. Sampai tulis kira-kira yang perlu ditanyakan apa. Begitu dulu, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.